Shalom saudara. Haleluya, apa kabarnya? Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yang Tuhan berikan buat kita. Tema hari ini adalah Be Closer to God, atau lebih dekat dengan Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa di Alkitab ada dua tokoh yang cukup memberi pengaruh dan memberikan sebuah review tentang bagaimana hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, bahwa anak Tuhan, orang percaya harus dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan sama-sama, anak Tuhan harus dekat dengan Tuhan. Kalau enggak dekat, anak tetangga. Amin. Anak Tuhan harus dekat sama siapa? Tuhan, karena Tuhan bapaknya. Amin. Kalau anak saudara lebih dekat sama bapak lain, curiga dia anak apa ya? Anak tetangga. Ya, apa Pak? Anak angkat. Nah, dalam perjanjian lama, ini luar biasa sekali. Di perjanjian lama, tokoh itu adalah bernama Raja Daud, ya, Daud bin Isai. Dia seorang raja yang dekat dengan Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru, tokohnya adalah Yohanes, anak Zebedeus. Dia adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dari kedua tokoh ini kita bisa melihat bahwa keduanya itu membagikan kepada kita sebuah dampak yang luar biasa. Bilang sama-sama, dampak yang luar biasa. Ingat-ingat ya, orang yang dekat sama Tuhan itu dampaknya luar biasa. Amin. Nah, bahkan ya, Raja Daud, ini kalimat yang diucapkan, Raja Daud ini merasa dekat dengan Tuhan itu seolah dia itu sedang kecanduan. You know kecanduan? Pengen nge-game, itu kecanduan. Pengen, ada orang kemana-mana gini, ke pasar begini. Jangan-jangan kita udah kecanduan selfie juga. Ya, nah, Raja Daud ini dia merasa aku seperti kecanduan, pengen dekat dengan Tuhan. Makanya dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10, coba kita baca sama-sama. Mazmur 84 ayat yang ke-10. Pagi ini kita akan belajar mengalir dengan Roh Kudus. Ikutin aja apa yang Roh Kudus mau, dan saya percaya pagi ini ada sesuatu yang berbeda ketika engkau datang di tempat ini. Amin. Oke, Mazmur 84 ayat 10. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini ungkapan dari orang yang kecanduan akan hadirat Tuhan. Katakan amin. Raja Daud itu merasakan bahwa dekat sama Tuhan itu adalah satu keadaan yang luar biasa. Dia katakan, sebab lebih baik satu hari ada di pelataran Tuhan. Sudah tahu di pelataran? Satu hari Anda ada di pelataran saya, satu hari. Enak enggak? Balik lagi, ini kita pelajaran Kemah Tabernakel. Ya. Sorga itu bicara ruangan, halaman dulu, ruangan suci, lalu ruangan Maha Suci. Nah, pelataran itu yang dimaksud sama Daud. Lebih baik satu hari di pelatarannya saja. Ini Raja Daud berkata, cuma di pelatarannya saja itu lebih baik daripada engkau ada di kemah-kemah orang fasik, di tempat lain, di luar daripada hadirat Tuhan. Katakan amin. Ketika engkau bisa masuk dalam hadirat Tuhan satu hari full, itu lebih baik daripada engkau 1000 hari di tempat lain. Nah,
Jadi saya ingin setiap saudara hari ini belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Sama seperti Raja Daud. Ya. Dia bisa merasakan tentang bagaimana hadirat Tuhan itu. Saya kepengen setiap saudara yang ada di tempat ini kok juga bisa berkata begini, Tuhan, aku pengen merasakan gimana dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua dia berkata begini, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Ya, ini lebih dalam lagi. Tadi pelataran, sekarang di ambang pintu rumahnya Allahku. Berarti itu masuk di ruangan suci. Di kemahnya Tuhan. Tadi pelataran, sekarang masuk selangkah. Nah, kalau saudara bisa ngikuti pelajaran tabernakel, nangkep nanti. Jadi di pelatarannya enak, tapi dia jelaskan yang lebih masuk lagi, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Di pintu kemah, pintu ruangan suci. Di situ itu enak. Ya, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tapi beberapa orang dia merasa bahwa ada di rumah Tuhan, menyembah Tuhan, gak enak, bosan. Nah, kalau saudara masih merasa gak enak, bosan, kelamaan, ya, dan lain sebagainya, ada something yang mesti diubah. Ada sesuatu yang mesti diubah, yaitu dalam rohmu. Katakan sama-sama, saya harus berubah. Roh saya harus diubah. Amin. Kalau orang berdosa, itu suka dengan orang berdosa. Betul? Orang yang bajunya kotor, itu lebih suka kumpul dengan orang yang bajunya kotor. Saya beberapa kali suka mengamati, saudara. Ya, orang habis kerja bakti, bersihkan parit, bersihkan jalan, wah, tangannya pasti kotor, ya, penuh dengan lumpur dan lain sebagainya, betul ya? Nah, tiba-tiba ada orang, Pak, mari masuk, gitu ya. Ibu-ibu karena baik hati, ibu ini bikin gorengan, masak yang enak, tapi rumahnya bersih, putih. Perhatikan, ibu ini ngundang masuk, mari masuk Pak, mari masuk Pak. Ketika disuruh masuk, dia tuh mundur, ayo Pak, sini enggak apa-apa, nanti kotor, mundur, dia makin mundur. Ayo masuk Pak, enggak. Anda perhatikan, orang kalau kotor diajak masuk, enggak mau. Jadi satu ketika ada sebuah pertanyaan, Tuhan itu enggak suka. Kenapa Tuhan enggak izinkan orang berdosa itu masuk ke dalam surga? Masalahnya bukan Tuhan enggak mau, tapi kita orang berdosa enggak betah ada di surga. Nangkap ya? Kayak tadi, ayo masuk, makasih Pak. Ayo masuk, makasih. Sama sebaliknya, ketika pakaian saudara putih, bersih, habis mandi, habis semprot sana, semprot sini. Wah, baju putih, baru dibeli Pak. Jeans warna putih, wah, baru pakai. Lalu Anda lagi nunggu Grab atau nunggu apa? Gojek. Lama tak datang-datang. Nengok-nengok sampai di mana dia? Wah, lama, masih di Gajah Mada. Nunggu. Orang yang ada di situ nawari, sinilah Pak, Bu, duduk di sini. Tapi itu bengkel. Tahu bengkel? Nggak ada bengkel yang bersih ya. Bengkel itu mesti hitam, kotor, pasti ada bekasan. Mari silakan duduk. Anda mau duduk nggak? Makasih. Saya di sini aja. Kenapa saudara memilih di sini saja? Kenapa Anda rela untuk tetap berdiri? Karena engkau tahu pakaianmu bersih. Amin. Nah, ini yang dialami oleh Raja Daud. Ketika dia di hadirat Tuhan, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Nah, tadi kita bicara tentang Raja Daud. Sedangkan Rasul Yohanes, dia merasa ketika dia dekat dengan Tuhan, bilang sama-sama dekat dengan Tuhan, paling dikasihi Tuhan. Tuhan itu enggak pilih kasih, katakan amin. Amin. Tuhan itu enggak pilih kasih, sekali lagi bilang sama-sama, Tuhan tidak pilih kasih. Amin.
Walaupun kita orang tua kadang-kadang pilih kasih. Tuh lu kayak abang, kayak abang karena abang anaknya. Ya, si adik cemburu, semuanya abang, dikit-dikit abang. Ya. Atau sebaliknya, tuh lu kayak adikmu, tenang-tenang, kan? Nggak enak dibandingkan. Saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tetapi Rasul Yohanes yang dekat dengan Tuhan, itu bisa merasakan dia itu paling dikasih Tuhan. Kita buka sama-sama Yohanes 21 ayat yang ke-20. Sama-sama ya kita baca ya. Pelan-pelan kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Ketika Yesus berpaling, ia melihat murid yang paling dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Stop dulu ya. Saya ingin tunjukkan kepada saudara tentang background daripada Yohanes pasal 21. Jadi latar belakang Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes anak Zebedeus. Dia penulisnya. Tahu penulis toh? Saudara pernah ngarang cerita? Nah, ini ngarang. Jadi ini bukan ngarang, tapi dia sedang menceritakan tentang apa yang dia alami. Pengalaman bersama-sama dengan Tuhan itu dia coba tulis. Lalu dia menuliskan Yohanes 21 ayat 20 dengan kalimat yang seperti ini. Siapa penulisnya? Yohanes. Ketika Yesus berpaling, ia melihat murid yang paling dikasihi Yesus. Siapa ini? Penulisnya. Siapa penulisnya? Yohanes. Jadi Yohanes sedang menulis tentang siapa? Tentang dirinya sendiri. Kenapa dia menulis tentang dirinya seperti ini? Karena dia merasa ketika aku dekat dengan Tuhan, aku merasa aku paling disayang sama Tuhan. Saya ulangi ya. Sampai di sini kira-kira bisa nangkep kisahnya? Nangkep ya, Yohanes pasal 21. Backgroundnya, latar belakangnya adalah ditulis oleh Yohanes sendiri. Ya, ketika Yesus berpaling, Yesus melihat murid yang paling dikasihi Yesus. Dia nulis tentang dirinya. Wow, aku ini paling disayang sama Tuhan. Ya, sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan, Anda perhatikan di sini. Sama-sama dibaca, 2, 3. Duduk dekat Yesus. Siapa ini? Yohanes. Yohanes duduk dekat Yesus. Jadi Yohanes ini, saya mencoba untuk melihat sejarah bagaimana Yohanes dipanggil Tuhan. Sejarah setempat berkata bahwa Yohanes ini adalah murid yang paling muda. Diperkirakan ketika Yesus panggil dia, Yohanes ini baru saja melepas masa remaja. Jadi dibandingkan dengan Petrus, lebih tua Petrus. Masih muda. Tapi sekalipun dia rasul yang paling muda, tapi dia tahu tempat yang paling aman dan nyaman. Yaitu duduk dekat Yesus. Ya, Yohanes lebih memilih suka duduk dekat Yesus. Suka bersama-sama dengan Yesus. Ini Yohanes. Nah, apa yang dia rasakan? Saya katakan tadi dia merasa paling dikasihi Yesus. Saudara bayangkan kalau duduk sama orang penting. Saya beberapa kali mendampingi tokoh-tokoh gereja dan sebagainya. Kalau duduk dekat mereka, habis makan duduk sebelahnya. Ini loh makan. Kita sungkan kan dekat sama pejabat kan. Lihat kita makannya ditakar, nggak berani ngambil banyak. Dia ambilkan dari, ini loh makan. Ini loh makan. Kita GR. Dia sayang sama saya. Dia perhatian sama saya. Satu ketika saya masih ingat, ketika Bapak rohani saya kunjungan pelayanan ke Sulawesi. Pada waktu itu saya ada di Sulawesi. Ketika kami hadir di tempat itu, dia lagi kunjungan. Sudah tahu, saya duduknya karena sudah nggak cukup tempatnya, saya duduk kira-kira di barisan kedua atau ketiga, saya lupa. Tiba-tiba saudara, lagi ngomong, dia lagi khotbah, dia cuma bilang begini, saya minta rekan saya, padahal ini senior saya minta rekan saya untuk maju ke depan,
dan membacakan Alkitab, ayat Alkitab. Wih, itu rasanya apa saudara? Dari antara 300 orang, cuma aku yang dipanggil, betul enggak? Kita merasa apa? Bangga, apalagi? Spesial. Terus dia omong lagi, sudah selesai, nanti doa ini ditutup oleh saya disebut, suruh maju ke depan, bangga enggak? Bangga, panggil lagi. Terus terakhir lagi, nanti sebelum pulang, kamu tunggu ya, ada yang Om kasih sama kamu. Oh, semua kita curiga, dikasih apa kamu, dikasih apa? Dengerin baik-baik. Ya. Dia pulang, di pintu, dia panggil istrinya, mana. Saudara tahu, dia kan nginap di hotel beberapa hari. Dia kumpulkan samponya, odolnya, sisirnya, semua itu dikumpulkan dalam satu kantong. Surat, ini buat kamu. Tapi saudara tahu apa? Kok aku yang diperhatiin ya, yang lain enggak ya? Jangan takut, yang ini juga dapat. Tapi saya cuman dikasih sampo sama odolnya hotel, itu happy-nya luar biasa. Karena saya tahu siapa yang memberi, katakan amin. Anda bisa bayangkan kalau engkau dekat sama Tuhan, jangan khawatir. Kalau engkau dekat dengan orang-orang yang ada di bumi ini saja, dia pasti akan memberimu sesuatu. Apalagi kalau engkau dekat sama Tuhan. Itu sebabnya Rasul Yohanes dia berkata begini, ketika dia dekat sama Tuhan, dia merasa dia yang paling disayang dan dikasih oleh Tuhan. Apalagi kalau engkau ini juga dekat sama Tuhan, saya percaya kasih Tuhan akan mengalir limpah dalam hidup saudara. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sekarang kita akan mulai dengan mengapa kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, banyak orang Kristen cuma dekat kalau ke gereja, dekat kalau jam ibadah. Tapi apakah dia dekat sama Tuhan? Ini yang seringkali membuat kita, karena kita tidak punya hubungan, kita nggak punya satu relasi, hubungan spesial dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, maka yang seringkali terjadi adalah kita dengan Tuhan itu hanya seperti orang absen ke kantor, orang absen ke sekolah, ya. Anda hanya takut absensinya nggak ada, tapi saudara nggak ada feel apapun, engkau nggak ngerasa ada sesuatu yang kau bisa rasakan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal 62. Kita buka sama-sama dan kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur kita akan buka bersama-sama di dalam pasal 62. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya. Saudara boleh buka di handphone, tapi pastikan Anda tidak terpengaruh dengan handphone. Habis buka tiba-tiba chatting muncul. Ya. Saya kemarin lagi menyembah Tuhan, Tuhan tunjukkan sama saya. Ada orang yang habis buka Alkitab, tiba-tiba matanya gini terus. Ternyata dia nggak baca Alkitab, baca komentar yang ada di Facebook. Kalau ada ya di sini, bertobatlah. Ya, oke? Makanya punya Alkitab itu lebih baik, lebih aman dan lebih selamat daripada selamat sendiri. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Untuk pemimpin biduan Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, Mazmur 62 ini saudara, dia sedang mengungkapkan sebuah realita hidup daripada orang yang dekat sama Tuhan. Bilang sama-sama, dekat sama Tuhan. Ini faktanya ya. Dikatakan demikian dalam ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dengarkan begini.
Kenapa hidup manusia nggak tenang selama hidup? Kalau Anda nggak tenang bisa bikin apa coba? Ya, nggak bisa bikin apa-apa. Saya ingat setiap kali saya ke sekolah dulu ya, nggak tahu di sekolah saudara. Kalau di sekolah saya dulu, setiap kali aja ada ujian, itu pasti di depan sekolah itu guru kami itu naruh sebuah bangku dan ada papan tulis besar. Dituliskan pakai kapur, tulisannya apa? Harap tenang, ada ujian. Itu nggak pernah saya pikir. Baru ketika saya khotbah ini saya baru ngeh. Setiap hari Bapak Ibu saudara akan menghadapi ujian kehidupan, betul? Tiap hari saudara akan menghadapi ujian kehidupan. Dalam pernikahan pun Anda menghadapi ujian, dalam pekerjaan pun Anda menghadapi ujian, dalam pelayanan pun saudara juga menghadapi ujian, betul? Tapi pertanyaannya, pernah nggak Anda nulis harap tenang, ada ujian? Pernah nggak Anda bikin status? Ya, habis ini saya minta saudara bikin status di Facebook, di IG, di WhatsApp, harap tenang, ada ujian. Karena tema hari ini, harap tenang, ada ujian. Gak pernah kan kita berpikir. Nah ketika ditulis itu, Roh Kudus taruh pengertian begini, orang kalau nggak tenang, gak akan pernah bisa menyelesaikan ujian. Kenapa ada perceraian? Karena nggak tenang, waktu ada ujian. Ya, baru hadapi masalah A. Dia nggak nulis, coba di rumahnya di depan pintu ditulis, harap tenang, ada ujian. Di pintu rumah saudara, nggak usah tulis welcome, tulis harap tenang, ada ujian. Ketika Anda masuk rumah, Anda sedang menghadapi ujian. Lihat anak-anak ngompol sana, ngompol sini, wah maknya, ada pening. Ya, lihat bapaknya ngegame terus, pening. Ya, lihat bapaknya ndak mau ke gereja, pening. Lihat anaknya ndak mau baca Alkitab, pening. Lihat orang mau duduk di bangku mau khotbah, pening. Lihat, ini harap tenang, ada ujian. Semua fokusnya pada yang datang semuanya. Padahal tema hari ini apa? Harap tenang, ada ujian. Nah, saya baru ngomong, wes ada ujian masuk, idik-idik. Semua fokusnya kepada yang lewat. Ngerti maksud saya? Kalau saudara nggak tenang, nggak bisa fokus. Kalau Anda nggak tenang, nggak bisa selesaikan persoalan saudara. Nah, karena itu yang pertama, saudaraku, dekat sama Tuhan itu membuat kita mengalami ini, ada ketenangan jiwa. Kalau orang itu bisa dekat sama Tuhan, jiwamu akan tenang. Bilang sama-sama, kalau saya dekat sama Tuhan, jiwa saya tenang. Amin. Nah, dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, sekarang yang kedua ya. Tadi yang pertama jiwanya tenang, oke? Mazmur 1 ayat yang ketiga, dikatakan 2, 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, katakan amin. Orang kalau dekat sama Tuhan, pemazmur berkata, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tadi kita lagi menyembah Tuhan, Tuhan kasih tunjuk sama saya, saudara, lagi menyembah Tuhan. Ada sebuah air yang dialirkan Tuhan. Seperti dalam sebuah, selang begitu. Nah, itu panjang sekali. Lalu Roh Kudus berkata begini, Roh Kudus itu seperti air yang mengalir. Amin. Jadi ketika kita, ia seperti pohon, pohon itu kita. Iya, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Airnya siapa? Roh Kudus. Kalau pohon, kalau kita dekat sama air, Alkitab berkata, kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Kita tidak pernah layu daunnya. Amin. Kita perhatikan apa saja yang kita perbuat berhasil. Sehingga yang kedua, orang yang dekat sama Tuhan, ya, itu ada buah-buah kehidupan yang dihasilkan. Katakan amin.
bisnis pasti berhasil, katakan amin. Pelayanan pasti diberkati, rumah tangga pasti diberkati, anak-anaknya pasti diberkati Tuhan, amin. Makanya harus dekat sama Tuhan, amin. Harus dekat sama Tuhan. Sehingga saya berkata, kalau saudara dekat sama Tuhan, percayalah ya, kalau kita dekat sama Tuhan, maka ada ketenangan jiwa dan kita akan melihat buah-buah kehidupan. Sampai di sini nangkep ya? 2 hal saja. Ya, praktekin dulu. Amin. Orang yang dekat sama Tuhan, yang pertama ada ketenangan dalam jiwa. Yang kedua apa? Ada buah kehidupan. Berhasil bisnisnya, rumahnya diberkati. Nah, kalau sudah merasa bisnis ini gagal, saudara mesti cek di mana salahnya. Amin. Sekarang kita lihat caranya bagaimana hidup kita ini bisa dekat sama Tuhan. Mazmur 62 tadi, ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam bahasa Inggris dipakai dengan kalimat seperti ini. Truly my soul waiteth upon God. From him my salvation. Jadi kalimat ini kalau diterjemahkan tuh bunyinya kayak gini. Sungguh jiwaku itu menantikan Tuhan. Ya, harap tenang. Ada ujian. Jadi kalau ada bunyi-bunyi Anda tetap fokus ke depan, ya. Harap tenang. Oke ya. Jadi ayat ini sedang berkata begini, sungguh jiwaku menantikan Tuhan, dari Dia datang keselamatanku. Jadi hanya dekat Allah saja, itu terjemahan lainnya berkata gini, sungguh jiwaku itu menantikan Tuhan. Nah, kata menantikan Tuhan, kata dekat Allah itu disebut dengan menantikan Tuhan. Itu kata menantikan itu artinya silent atau diam. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya bagaimana caranya supaya saya ini bisa dekat sama Tuhan, cara yang pertama adalah diam. Katakan sama-sama diam. Artinya apa? Ambil waktu diam untuk menyembah Tuhan. Ya, tadi tidak saya rencanakan, tapi ketika saya ada berdiri di sini, Roh Kudus pimpin kita untuk kita mulai menyembah Tuhan. Waktu sudah diam, pertama Anda mulai menyembah Tuhan. Ku sembah Kau. Pada waktu sudah mulai berkata, ku sembah Kau, itu pikiranmu mulai melayang-layang. Kompor lah, nasi lah, suami belum pulang, anak-anak di mana, semua muncul semua. Makanya, ku sembah Kau, nyanyi terus, dalam roh dan kebenaran. Mungkin masih menurut jemuran. Ku sembah Kau, aduh utangku belum dibayar. Ini serius saya berkata, saya tidak sedang melawak, tapi benar. Kalau sampai saya ngomong, enggak gitu, bohong. Betul enggak? Sungguh orang menyembah, makanya saya bilang menyembah itu enggak bisa. Anda datang kepada Tuhan cuma 10 menit, alamak, belum nginjak itu Pak, baru ketok-ketok belum dibuka. Karena waktu Anda mulai menyembah, ku sembah Kau, mulai mikir, siapa tadi mekik-mekik itu? Iya, muncul itu. Sampai engkau berkata, harap tenang, ada ujian. Ya, baru saudara bisa tenang. Yes? Iya, lakukan. Jadi sebab itu, bagaimana caranya supaya kita itu bisa dekat sama Tuhan? Saudara harus ambil waktu untuk diam. Nah, hati-hati hari-hari ini manusia dibuat susah diam. Ya, baru diam sebentar. Shopee, wih, konsentrasi buyar. Paketku datang, katanya. Dah ku tunggu-tunggu dari 3 hari. Betul tidak? Tapi kalau saudara bisa memutuskan dalam hidup saudara, aku mau diam untuk bisa menyembah Tuhan, disitulah engkau akan punya ketenangan jiwa. Katakan amin. Amin.
Saudara bisa mengalami ketenangan jiwa, saudara bisa berhasil dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, karena engkau bisa memutuskan dalam hidupmu, aku mau diam untuk menyembah Tuhan. Amin. Tapi kalau kita nggak bisa diam, makanya saya tidak mendoakan, makanya kita bisnis gagal, mau coba ini gagal, merem karakter juga gagal, mau fokus dengerin khotbah juga gagal. Harap tenang, ada ujian ya. Sampai di sini nangkep kira-kira? Nangkep ya. Bagaimana cara pertama? Ambil waktu, diam untuk menyembah Tuhan. Sekarang saya mau tanya, sudah dikasih Tuhan waktu 1 hari 1 malam berapa jam sama Tuhan? 24 jam. Saya mau tanya, berapa jam saudara ambil untuk diam menyembah Tuhan? Jangan bilang anak sampat, Pak. Halo? Coba. Cari uang. Kerja. Makanya nggak tenang. Kerja. Lalu dengar, waduh Pak, ada saingan. Sebelah juga buka air galon. Misalnya, ini air galon. Pas dia duduk depan jadi kelihatan saudara ya. Wah, sebelah juga buka air galon, Pak. Ya. Baru. Lalu muncul lagi kekhawatiran yang lain. Bisa enggak itu terjadi? Bisa. Tuhan itu hebat. Caranya melumpuhkan kaki kita. Kalau engkau tidak dengan sadar untuk meremukkan dirimu, melumpuhkan kakimu dan engkau berlutut menyembah Tuhan, engkau akan dibuat Tuhan sampai kapan kau nyerah. Tapi ada juga orang sudah dipatahkan kakinya, enggak mau patah-patah. Enggak mau berlutut. Udah pincang-pincang gitu, aduh, masih juga. Ya, betul tidak? Orang sudah tahu, kenapa? Asam urat Pak, katanya. Nggak boleh makan banyak daging. Dia bilang, aduh nggak pandai saya ini Pak, kalau nggak makan daging. Besoknya makan lagi. Alias tidak kapok. Sudah dipatahin Tuhan, sudah diingetin. Masih juga nggak mau ambil waktu diam dengan Tuhan. Makanya Alkitab juga berkata, ada orang-orang juga yang ditentukan untuk binasa. Coba renungkan baik-baik. Firman Tuhan pernah berkata, ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Bukan berarti Tuhan menetapkan orang itu mau binasa. Sebab diselamatkan enggak mau. Ya, kasihan. Karena itu ketika sudah mendengar firman Tuhan hari ini, ayo dengar baik-baik dan buka hati. Kalau engkau bisa, putuskan hari ini, ambil waktu untuk diam dan menyembah Tuhan. Berapa? 24 jam sudah dikasih waktu. Masa 30 menit 1 jam nggak bisa? Oke, nggak usah 1 jam lah, 30 menit saja. Sembah Tuhan. Amin. Tiap hari kalau di YouTube betah ya. Semuanya ditonton, mulai dari Korea sampai India. Ya, tonton semuanya. Tapi bisa nggak engkau meluangkan waktumu untuk diam di hadirat Tuhan? Supaya kita tenang. Yang kedua, bagaimana caranya? Supaya hidup kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Mazmur 119, ayat yang ke-166. Kita baca sama-sama ayat ini. Oke? Sama-sama kita baca. 2, 3. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintahmu. Nah, pemazmur ini menuliskan kalimat dengan kata begini, aku menantikan keselamatan daripadamu Tuhan, dan aku melakukan perintahmu. Ya. Dalam terjemahan lain dipakai dengan kalimat begini, my soul hath kept thy testimonies and I love them exceedingly. Katakan, jiwaku itu menjaga, ya kata kept, menantikan, itu terjemahan lain itu artinya dia menjaga. Ya, kalau sudah suruh jaga. Saya dulu suka memperhatikan kalau lagi di di daerahnya militer, saya tahu ya, kompleknya tentara gitu. Pintu masuknya pasti ada apa? Ada penjaganya ya. Penjaganya itu pegang senapan.
Wah, itu 1 hari 1 malam dia begini. Saya kadang-kadang ngintip juga. Tahan enggak dia? Itu. Lihat, perhatikan. Orang yang menjaga itu, kata menjaga itu dari kalimat yang disebut dengan diam. Anda ada orang jaga ribut. Lalu dia ambil lagu musik dangdut gitu supaya tahan. Saya bisa bayangin tentara deh, besoknya suruh push up, betul nggak? Ya. Jadi kata menjaga, kalau Bapak Ibu Saudara pengen hidup saudara mengalami ketenangan dalam jiwamu, engkau bisa menghasilkan buah-buah kehidupanmu, usahamu berhasil, pelayanmu berhasil, rumah tanggamu diberkati Tuhan, maka saudara harus menjaga peringatan-peringatanmu. Ini artinya saudara punya waktu untuk diam dan merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu diam untuk baca dan renungkan firman Tuhan. Mungkin saudara kalau lihat pesan ini nengok saya, ini pendeta nggak ada bahan lain kali ya. Yang dibahas selalu Alkitab lagi. Lah memang saya pendeta. Amin. Tapi bukan karena saya pendeta, Bapak Ibu Saudaraku. Karena memang hidup manusia itu hanya ditentukan oleh karena firman Tuhan saja. Katakan amin. Amin. Kita sudah belajar di small group. Amin. Bahwa manusia, hidup kita ditentukan oleh siapa? Perkataan Tuhan. Amin. Yang mana? Ini. Jadi pemazmur berkata, I kept ya my faith, dikatakan ya my soul had kept thy testimony. Wow. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa Alkitab itu seperti sebuah testimoni, kesaksian. Tapi testimoni itu juga berarti peringatan. Ada orang cerita begini, hati-hati Pak. Ya, dia bercerita, dia bersaksi. Kemarin orang lewat jalan Kemuning, yang rumahnya Kemuning melek semua. Saya lewat jalan Kemuning, tiba-tiba ada begal. Itu kesaksian kan? Tapi jadi apa? Jadi peringatan. Hati-hati kalau lewat jalan Kemuning, malam-malam bisa ada begal. Nah, firman Tuhan itu adalah kesaksian Tuhan tentang apa yang terjadi kalau orang itu hidup sesuai firman. Tapi firman Tuhan ini juga berisi peringatan-peringatan. Oleh sebab itu, pemazmur berkata begini, kalau Anda pengen dekat sama Tuhan, engkau mesti jaga supaya hatimu hidup sesuai firman Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah ambil waktu diam untuk baca Alkitab. Ada yang bertanya, boleh nggak Pak baca sambil tiduran? Nah, saya juga bingung itu. Boleh nggak baca Alkitab sambil tiduran? Lah Anda bisa bayangin tentara tadi. Kamu piket jaga gerbang, tapi sambil tiduran. Besoknya diapain? Pecat. Ya, dipecat, diskorsing. Karena tidak berjaga. Boleh nggak Pak? Saya baca Alkitab sambil dangdutan. Nggak bisa. Saudara harus punya waktu untuk diam, katakan amin. Amin. Saudara harus punya waktu khusus untuk baca firman Tuhan itu setiap hari. Makanya paling enak itu, yang lain belum bangun tidur, Anda bangun duluan dan baca firman Tuhan tiap hari. Pasti masuk di hati saudara, katakan amin. Karena masih fresh hati saudara. Amin. Nah, saudaraku, dua hal ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau saudara pengen mengalami hidup yang dekat sama Tuhan, sehingga engkau bisa punya ketenangan jiwa, dengarkan sama-sama, ketenangan jiwa. Disakiti tetap tenang. Amin. Disalahi orang tetap tenang. Kuncinya cuma dua hal ini. Saudara harus belajar diam di dalam hadirat Tuhan untuk menyembah. Kadang-kadang waktu kita menyembah, Tuhan ingatkan, kamu salah nak. Kenapa kamu disalahkan orang lain, kamu marah? Aku izinkan itu supaya kamu belajar rendah hati. Kita di dalam hadirat Tuhan itu punya kekuatan untuk bisa mengampuni orang lain. Amin. Kita di dalam hadirat Tuhan itu bisa punya kekuatan untuk bisa menerima. Mungkin kita disalahkan orang lain.
Kita nggak pernah bisa marah karena hadirat Tuhan bisa menguatkan kita. Amin. Tapi yang kedua, kita harus punya waktu untuk kita baca dan renungkan firman. Saya tahu masih banyak yang belum baca Alkitab tiap hari. Tapi dengan kasih Tuhan, saya ketuk pintu hati saudara. Bukan untuk diri saya. Saya untung karena saya baca. Tapi kalau saudara masih bolong-bolong dan bahkan Anda nggak pernah baca Alkitab, dengarkan ini baik-baik. Buka hatimu untuk kau bisa punya waktu untuk baca Alkitab. Ada baiknya sebelum kau buka HP-mu dan kau buka semua chatting-chatting yang masuk ke dalam handphone saudara, ambil Alkitab dan baca. Amin. Kau akan terima ketenangan. Tadi pagi saya tutup dengan kesaksian ini. Saya mendengar sebuah berita dari gereja satelit kita. Ada satu bapak yang sedang sakit dan dokter berkata dia mengalami gagal ginjal. Nah, saya berkata sama hamba Tuhan itu, kamu siap-siap. Tapi yang membuat saya harus membagikan ini adalah begini. Ketika tim plan Tuhan kita itu kunjung kepada bapak yang sedang sakit ini, tiba-tiba satu anaknya datang dan dia berkata gini, Bapak nggak usah didoakan, percuma. Saya bisa bayangin, ada anak yang ketika bapaknya sakit didoakan, dia berani berkata di depan bapaknya, nggak usah didoakan, percuma. Saudara kira-kira bisa rasakan engkau jadi papa sedang terkapar. Dan saya tahu orang kalau gagal ginjal biasanya tidak lama. Seandainya saudara sebagai orang tua diperlakukan seperti itu, gimana rasanya? Halo? Besok mati. Tapi sebelum mati anakmu bilang, enggak usah didoakan. Bahasa lainnya apa? Biar cepat. Kan gitu jawabannya. Dan saya berkata, ini ujian kehidupan. Kadang-kadang yang ngomong ini bukan enggak kenal Tuhan. Yang ngomong itu anak yang aktif di sebuah gereja. Tapi balik lagi kepada tema kita. Harap tenang, ada ujian. Kadang-kadang kita juga begitu, kecewa, kita pernah jengkel sama anak. Saya tanya, siapa anaknya? Anaknya yang dekat, yang tinggal, yang tiap hari sama-sama, itulah. Kalau kita dekat suka apa? Betul ya? Semakin dekat, kita semakin ada gesekan. Makanya anak mantu yang dekat dengan orang tua dan mertua tiap hari sama-sama, pasti mereka yang akan gesekan. Tapi kalau engkau suka dekat dengan Tuhan, engkau suka menyembah, engkau jadi orang yang berbeda, katakan amin. Amin. Engkau jadi suka berbeda, engkau bisa mengasihi, engkau bisa mengampuni, engkau punya ketenangan jiwa. Dan saya percaya ujian kehidupanmu kau lewati dengan keberhasilan. Doa saya, semua jemaat Alpha Center, engkau pagi ini boleh terima firman itu. Aku memutuskan dalam hidupku untuk diam di hadirat Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama.